Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello all my beloved students, you meet again with me, Ms. Elvis and Elvis Course. Before we start this lesson today, I want you to like, comment, share and subscribe this video because subscribe is free, okay? Okay, in this video we are going to learn about a narrative text. Di video kali ini kita bakal membahas apa itu narrative text. Okay, but before we start this lesson, I just remind you that I have sent an example of the narrative text in the previous video. Nah, Miss juga mau mengingatkan nih bahwa di video sebelumnya Miss sudah pernah mengirimkan sebuah contoh dari teks naratif with the title The Model Millionaire, dengan judulnya yaitu Model Millionaire. Nah, silahkan bagi yang belum menonton contoh dari teks naratif, silahkan lihat video Miss sebelumnya. Okay. Now let's start the lesson today. Okay, the first one, what is the narrative text? Okay, the narrative text is a story with a complication of problematic events and it tries to find the solution to solve the problems. Nah, artinya apa? The narrative text is a story. Nah, intinya narrative text ini merupakan sebuah story with complication, dengan adanya komplikasi or problematic atau adanya masalah, and it tries to find the resolution to solve the problems. Dan di sana juga terdapat resolusi atau pemecahan masalah. Jadi bisa kita simpulkan bahwa narrative text ini adalah sebuah story, sebuah cerita dengan adanya permasalahan, dan di sana juga terdapat resolusi, pemecahan dari masalah tersebut. Okay, next. Ini ada the example of the narrative text. Maksudnya ini adalah jenis-jenis contoh yang termasuk ke dalam teks naratif. The first one ada fable. Nah, kalian pasti sudah tahu ya fable atau fabel ini. Kemudian mitos. Nah, jika kalian melihat cerita mitos, ini berarti termasuk ke dalam contoh teks naratif. The next ada fairy tale. Ini cerita dongeng seperti bawang merah, bawang putih, dan apa lagi ya, pokoknya dongeng. Jadi dongeng itu juga termasuk ke dalam teks naratif. Dan kemudian juga ada legend atau legenda. Nah, legenda juga termasuk ke dalam contoh teks naratif. Okay, next. The social functions of the narrative text. Okay, what do you think about the social function? Menurut kalian apa ya the social function dari narrative text? Okay, let's take a look. The social function of the narrative text is to amuse or to entertain the reader with a story. Jadi, the social function atau fungsi dari sosial atau tujuan dari teks naratif itu sendiri adalah to amuse. Ingat ya, to amuse or to entertain. Hanya untuk menghibur the reader, si pembaca, with a story, dengan sebuah cerita. Jadi cerita tadi bertujuan untuk menghibur si pembaca. This is the social function of the narrative text. Okay, next we take a look for the generic structure of the narrative text. Nah, kita bahas sekarang struktur umum dari sebuah teks naratif. The first one itu kita namakan sebagai orientation. Nah, orientation ini sets the scene where and when the story happens and introduce the participants of the story or who. Nah, jadi di orientation ini bakal kalian temukan who, siapanya atau karakternya siapa atau tokoh utamanya siapa, bakal kalian ketemukan di orientation. Kemudian when, kapan story-nya itu terjadi. Kemudian where, di mana terjadinya cerita tersebut. Jadi di orientation ini istilahnya di perkenalan atau dikenalkanlah di mana terjadinya, siapa pelakunya dan di mananya. Okay, the next ada complication atau problem, permasalahan. Biasanya di complication ini tells the beginning of the problem which leads to the climax. Jadi intinya problem ini akan merujuk kepada klimaks. Klimaks itu artinya ke puncak permasalahan. Kemudian
juga ada resolution. Resolution ini merupakan kayak solve the problem, pemecahan masalahnya. Tadi kan ada masalah, ada pemecahan masalahnya. Jadi di sebuah teks naratif ada pendahuluan, nanti ada masalahnya, dan kemudian ada pemecahan masalah. Nah, di sini ada lagi yang disebut sebagai reorientation and coda. Nah, both of them are optional. Nah, kedua-duanya ini opsional. Apa artinya opsional? Bisa ada, bisa tidak. Jadi yang mesti ada dalam teks naratif yang 3 ini. Yang 2 di bawah hanya opsional. Bisa pilihan, bisa iya, bisa tidak. Oke, kita lihat yang reorientation. Nah, reorientation ini bisa juga dikenal sebagai ending. Artinya akhir dari sebuah teks naratif. It can be happy ending or it can be sad ending. Jadi di reorientation ini bisa menunjukkan kita kelihatannya itu apakah ceritanya berakhir dengan bahagia, happily ever after, atau sad ending atau sedih. Nah, kita bisa lihat di reorientation. Sedangkan coda itu berisi moral value atau kita sebut sebagai nilai moral. Jadi dalam sebuah teks naratif juga bakal kalian temukan apa nilai moralnya. Nah, kalian bisa menemukan nilai moral ini tertulis atau tidak tertulis karena kedua-duanya ini opsional. Okay, I think that's all for today. I hope you can understand about my explanation, and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.